Starting class online together. Finish. Okay, we pray akan who's absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, Grace. Okay, what happened to her? Sick. Okay. Are you ready for study? Ready. How are you today? Okay. Now, before we start our lesson, let's talk about travel. Have you ever travel? Pernah nggak jalan-jalan? Jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Beach, ke pantai. Kemana lagi? Mall. And then selain mall, coba gimana selain mall? Pernah ke kota lain? Have you ever go to another city? Pernah kemana? Pontianak. Okay. Apa ini? What is this? Bali. Okay. What comes to your mind when you see Bali? Apa yang terlintas di otak kamu saat kamu lihat Bali? Beautiful. And then, apa lagi? Tempat ibadahnya. Tempat ibadah. Okay, temple. And then, one more. So good. So good. Okay. Bali. Next, what is this? Okay, paddy field. Ada sawah, ada river, ada coconut trees. Gimana perasaanmu when you see this? Tenang. Tenang, peaceful. Ya. Apa lagi? Kalau alam, berhubungan sama alam. Okay. Lagi ya, one more. What is this? Pollution. Pollution. Can you see that? Ini apa? Candi. Candi apa itu? Candi. Kuno. Unik, kuno, ancient, historical, right? Mystical. Okay, so that's all. Itu semua adalah tempat wisata yang ada di Indonesia. Contoh, kamu kalau di kota Singkawang pernah pergi ke tempat wisata apa aja di Singkawang? Mall, pantai. Tempat wisata yang berhubungan dengan alam. Lombok Hutan Iceland. Apakah Lumut Buta itu di Singkawang? Kita di Bengkayang. Yang ada di kota ini, coba tadi. Apa? Pantai gratis. Batu Belimbing, pantai gratis. Oke, Singkawang itu harus with a lot of beaches. Jadi banyak sekali pantai di Singkawang. Oke, kita lihat dulu video ini. Perhatikan sekelilingnya. Oke, pernah nggak kesini? Pernah. Itu di mana sih letaknya? Di Baga. Itu masih area kota Singkawang. Oke. Setelah kita melihat video ini, apa yang kalian pikirkan tentang video ini? Kira-kira Batu Belimbing itu gimana sih tempatnya? Ada apa aja di Batu Belimbing tadi? Bebek. Oke, dan ada apa lagi? Danau. Materi kita hari ini adalah tentang descriptive text. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi struktur teks dari descriptive text. Kemudian kalian dapat memahami kata atau vocabulary yang ada di descriptive text seperti adjective. Kira-kira siapa yang tahu adjective? What is adjective? Kata sifat. Contoh kata sifat seperti apa? Yes. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Descriptive text itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu ya, baik itu orang, tempat, atau lingkungan sekitar. Tujuan dari descriptive text itu menggambarkan seseorang, tempat, atau animal secara
specific. This part introduce new add or change the adjective describe it. Di dalam descriptive text itu ada struktur penulisan kalimat. Ya, ada dua. Yang pertama identification. Identification itu letaknya ada di depan. Biasanya di paragraf pertama. Dalam identification ini adalah menjelaskan kalau kamu mau mendeskripsikan tentang Borobudur. Jadi isinya nanti bukan tentang Prambanan. Jadi harus tentang Borobudur juga. Karena di dalam identification ini kamu udah ngasih tahu kalau kamu mau menjelaskan tentang Borobudur. Misalnya, contoh yang lebih simpel kalau mau mendeskripsikan misalnya hewan peliharaan. Kamu tinggal bilang my lovely cat. Berarti kamu mendeskripsikan kucing, bukan mendeskripsikan anjing, ya kan? Nah, jadi identification ini berguna untuk para pembaca mengetahui bahwa apa yang mau mereka baca ini tentang apa. Contoh kayak di Borobudur. Oh, berarti seluruh teks ini akan membicarakan tentang Borobudur. Description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of that. Kedua namanya description. Description ini biasanya ada di paragraf kedua. Jadi dia membicarakan tentang detailnya. Jadi di sini menjelaskan tentang Borobudur itu ada apa aja di dalamnya. Atau Borobudur punya banyak stupa misalnya. Nah, itu dijelaskan di dalam description. In descriptive text, there are three major features. First, using simple present tense. Ini adalah unsur kebahasaan. Kebahasaan yang pertama using simple present tense. Kayak gimana? Pakai apa? Pakai verb berapa kalau simple present tense? One. Yes, pakai verb one. Second, using adjective and a verb. First, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Borobudur tadi, ini simple present tense itu contohnya dia pakai to be, to-be-nya itu is. Lalu dia nggak ada menuliskan kata-kata yang lampau di sini. Nah, itu adalah contoh dari simple present tense. Second, using adjective and a for adjective, historical, well-known. Menjelaskan apa? Yes, menjelaskan ciri-ciri dari objek yang mau dideskripsikan. Oke, nih lihat title-nya Tourism Place in Singkawang, Pasir Panjang Beach. Oke, satu orang dong, tolong saya baca. You read. Panjang Beach is one of the most famous tourist destinations in Singkawang, West Kalimantan, Indonesia. The beach is popular for its long stretch of white sand and calm sea, making it a favorite place for locals and tourists. Oke, thank you so much. Have a seat. Oke, so ini adalah teks. Ini namanya judulnya Pasir Panjang Beach. Oke, bagian ini itu bagian apa sih? Kalau part ini paragraf keberapa? Jadi ini namanya apa? Oke, ini namanya identification. Berarti teks ini mau menjelaskan tentang pasir panjang. Nih, membaca ya. The beach is located about 17 kilometers from the city center of Singkawang and is easily accessible by car or motorcycle. Ini bagian apa? Identification lagi atau sudah masuk description? Masuk description. Jadi bagian ini adalah description. Sekarang maju ya, panggil ya. Garis bawahi saja adjektif yang kamu tahu. Ini Pinky, garis bawahi yang mana adjektif? Ya, satu-satu. Oke. Popular. Jimiko. Okay, thank you so much.
ketiga, structure. Di sini ya, descriptive text use menggunakan tenses apa? Ya, simple present tense. Soal yang keempat, ini language features. Okay, what kind of words do we use to describe something? Kira-kira kita pakai verbs, noun, adverbs, atau adjective? Pakai apa? Pakai adjective. Okay, the last one, soal yang terakhir. There is a big tree in the park. What kind of adjective in the sentence? Big. Okay, jadi kalian udah bisa kenal ya yang mana adjective. Okay, sekarang adalah tugas. Sekarang caranya adalah kalian cari adjective di setelah menonton video ini. Putarkan lagi videonya ya. Kalian perhatikan betul-betul dan cari adjektif. Kira-kira adjektif apa yang menggambarkan batu belimbing. Oke. Lalu dari adjektif itu buatkan kalimat pendeknya tentang batu belimbing. Oke, detail ya. Kerja berdua dengan teman sebelah bukunya. Keluarkan bukunya. Lagi videonya. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Siapa yang mau bertanya? Sunlight. Apa lagi? Sunrise itu matahari terbit. Sudah? Oke. Oke, apa lagi kalimatnya? Oke, coba apa aja sih adjektif tadi yang kalian cari? Oke, beautiful and natural scenery. Apa? Kata adjektifnya apa aja? Oke, natural and beautiful. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalian udah bisa ya? Jadi ada beberapa yang udah bisa. Jadi intinya apa? Kalian sudah memahami adjektif. Jadi adjektif kata sifat. Dan kalian juga udah bisa bikin kalimat sederhana dari adjektif itu sendiri. Oke, sekarang setelah kita berpasangan, kita berkelompok. Oke, sekarang sudah bagi ya kelompoknya ya. Nah, silakan duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke. So, today pekerjaannya adalah describe 5 things around your school. Jadi tugas perkelompoknya adalah mendeskripsikan 5 hal yang ada di sekolah ini dengan memasukkan adjektif di dalamnya. Ya, oke. Silakan bekerja. Buat 5 kalimat, ya, atau 5 hal sekitar sekolah Anda. Sebelum kita ke pertemuan kedua yang mendeskripsikan tentang tempat wisata, kita deskripsikan dulu sekolah. Deskripsikan dulu sekolahmu. Ya, jangan dulu adik kertas. Ditulis sama kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diulang.
first one is SMK Pratiwi is a clean and comfortable school. Thank you for the attention. Thank you. Oke, now. My name is Priscilla. My name is Kulit Palestra. My name is Nani Pasandra. My name is Monica. One, the school has beautiful building and the conducive learning environment. The classroom are spacious and comfortable for students to learn. All from us, thank you for attention. Ya, yang sudah maju presentasi silakan dikumpulkan beri nama kelas ya. Oke, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, what did we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Oke, about descriptive text. Descriptive text tuh teks apa sih? Teks apa bikin? Oke, mendeskripsikan sesuatu. Nah, struktur dari descriptive text itu ada berapa? Ada dua, apa aja itu? Adjective, identification. Oke, identification and description. Identification itu tentang apa? Cari tahu. Mengenalkan apa? Ciri-ciri. Mengenalkan objek. Kalau description? Membahas atau menjelaskan. Oke, membahas atau menjelaskan objek. Kalau language features-nya tadi pakai tenses apa? Simple present. Oke, pakai simple present tense. Selalu pakai apa lagi? Verb atau adjective? Adjective. Pakai adjective. Oke, overall, sekarang kalian sudah bisa memahami ya teks descriptive text itu seperti apa. Oke, yang pertama, what did you learn today about descriptive text? Tadi kita sudah jawab ya. Jadi descriptive text itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya orang, animal, dan juga place. Lalu, what new adjective did you learn? Apa adjektif baru yang kamu pelajari hari ini? Stunning. Stunning, oke. Memukau. Ya, stunning memukau. Apa lagi sebelah sini? Kalian pelajari adjektif apa hari ini? Adjektif yang baru pernah kalian temui. Comfortable. Oke, what is comfortable? Nyaman. Oke, jadi hari ini kita banyak belajar adjektif baru ya. Jadi adjektif itu bukan hanya beautiful, bukan hanya handsome, tapi ada banyak. Ada contohnya natural ya tadi ya. Ada comfortable, ada apa lagi tadi? Ada stunning, ada awesome, ada wonderful, banyak sekali. Oke. So how confident are you now to describe a place? Seberapa kamu PD-nya sih mau mendeskripsikan tempat? Kalau misalnya ada orang, ada temanmu, apa kamu sudah bisa mendeskripsikan sebuah tempat wisata di Singkawang? Misalnya ada temanmu yang tanya, kira-kira Pantai Gratis itu gimana sih di Singkawang, ada apa aja? Bisa nggak kalian mendeskripsikannya? Bisa ya? Oke. So, kita sudah belajar deskripsi teks hari ini. Untuk minggu depan kita ada lagi
Singkawang. Ya, tempat wisata di Singkawang. Yang pertama, kamu tolong siapkan satu tempat wisata favoritmu. Favoritmu yang ada di kota Singkawang, ya. Lalu yang kedua adalah kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasinya itu adalah tentang di mana, jadi tempat itu di mana, ada apa saja, dan kumpulkan misalnya tempatnya ada di dekat rumah saya misalnya. Mungkin teman-temannya nggak tahu ada misalnya ada apa di tempat di dekat rumahnya misalnya. Ya. Tugasnya adalah dua, masing-masing ya. Masing-masing itu cari satu tempat wisata favoritmu. Lalu sebutkan ya, cari informasinya di mana dan ada apa aja di tempat itu. Baru nanti kita kumpulkan di dalam satu kelompok. Oke. Are you understand? Oke. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo happy? Oke. Start.